Tema khutbah yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan siang kali ini adalah amal dan peristiwa mulia yang terjadi di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sama kita ketahui bahwa bulan itu di dalam Islam adalah penentuan perputaran waktu untuk mengetahui rotasi kehidupan manusia. Bulan itu di dalam Islam bukan sesuatu yang sia-sia, karena banyak sekali di dalam Al-Quran, baik itu nama-nama bulan maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan itu, Allah cantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu menunjukkan bahwa memahami peristiwa dan amal-amal istimewa yang terjadi di bulan itu bukanlah sesuatu yang remeh-temeh atau kecil di dalam pandangan agama ini. Terlebih bahwa bulan itu dianggap mulia karena ada beberapa unsur yang melatarnya. Pertama, mungkin karena faktor Allah ingin memuliakan dengan amal-amal ibadah yang terjadi di bulan itu. Atau ada peristiwa-peristiwa mulia yang berhubungan dengan langit dan bumi. Misalnya saja peristiwa Isra dan Mi'raj. Misalnya saja peristiwa turunnya Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi mulia karena berhubungan dengan peristiwa langit, yaitu turunnya kitab suci Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Atau juga bisa jadi bulan itu menjadi mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan amal-amal istimewa di bulan itu, sehingga bulan itu menjadi mulia. Nah, pada bulan Sya'ban ini, kalau kita berbicara tentang peristiwa, maka ada 4 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan Sya'ban sama kita ketahui bahwa ini adalah bulan yang disebut dengan tahwilul kiblah. Bulan dipindahkannya kiblat umat Islam di tahun kedua Hijriah pada saat Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Sehingga bulan ini, bulan Sya'ban ini menjadi terkenal karena kiblat yang semula muslimin beribadah, salat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah lebih kurang 17 bulan kaum muslimin pada saat itu, Rasulullah dan para sahabat beribadah menghadap ke arah Baitul Maqdis Palestina, maka dipindahkan kiblatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Maka peristiwa pindahnya kiblat itu bukan soal berpindahnya cara kita beribadah, bentuk tubuh kita ibadah yang semula sujud menghadap ke arah Baitul Maqdis kemudian dipindahkan ke Ka'bah Al-Musyarrafah, bukan. Bukan hanya sekedar simbol. Tapi perpindahan kiblat itu yang pertama karena memang Rasulullah tidak merasa nyaman kalau segala sesuatunya itu selalu digiring, dipropagandai oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, seolah-olah agama yang dibawa Nabi Muhammad itu sama dengan agama orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Termasuk juga dalam hal amal-amalnya, termasuk dalam soal ritualnya. Rasulullah tidak suka disamak-samakan dengan Yahudi. Ini pelajaran mahal sekali. Jangan bangga kita kalau perilaku dan gaya hidup kita masih berkiblat kepada gaya hidupnya orang-orang Yahudi. Jangan bangga. Rasulullah saya tidak bangga. Itu persoalan ritual ibadah. Jadi perpindahan kiblat itu intisarinya bukan hanya berpindah dari sujudnya menghadap ke Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah Musyarrafah. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan kepada umat Islam yang saat itu baru tumbuh dalam sebuah di Madinah, ingin menunjukkan bahwa Muslim memiliki identitas tersendiri dalam persoalan ibadah. Ini bukan bahwa Baitul Maqdis tidak punya kemuliaan, bukan. Bahwa Baitul Maqdis tentu kiblat pertama muslimin, memiliki banyak sekali kemuliaan di tempat itu, dan sampai hari ini setiap darah yang tumpah dalam rangka memerdekakan Baitul Maqdis yang telah dipenjara oleh Yahudi. Karena itulah pemindahan tahwilul kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Ini istimewa sekali. Supaya kita muslim ini jangan membebek pada
Agama manapun, kebiasaan manapun, tradisi manapun, kita punya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu identitas, dan itu mahal sekali harganya. Nah, itu Rasulullah ingin mengajarkan itu di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Walaupun syariatnya, puasanya diturunkan nanti pada bulan Ramadan, tetapi penetapan kutiba alaikumusiyamnya itu turun di bulan Sya'ban. Jadi wajibnya puasa turun di bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga adalah diwajibkan zakat. Yang semula zakat sebenarnya sudah diwajibkan ketika berada di Mekah, tetapi tanpa hitungan nisab dan rincian yang jelas. Tetapi begitu hijrah dari Mekah menuju Madinah di tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban, Allah rincikan, diwajibkan sekaligus dirinci tentang wajib zakat. Yang keempat, perintah berperang di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah itu terjadi di bulan Sya'ban. Maka muncul perang pertama dalam Islam yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, itu adalah perang Badar. Setelah Allah izinkan, yang semula Allah izinkan, maka perang itu menjadi wajib pada saat itu ketika mereka diperangi. Allah izinkan, perintah diizinkan perang, maka itu menunjukkan betapa syariat jihad itu muncul pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ini peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang kedua, mengapa bulan Sya'ban ini menjadi mulia? Itu karena Rasulullah SAW sebagaimana yang digambarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW tidaklah melakukan ibadah penuh sepanjang bulan, kecuali itu terjadi di bulan Ramadan. Dan tidaklah Nabi, kata Ibunda Aisyah, berpuasa paling banyak di antara semua bulan selain bulan Ramadan, kecuali Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ini menjadi pertanyaan bahwa apakah puasa itu merupakan amal istimewa yang dikerjakan ketika memasuki bulan Sya'ban. Dan berapa jumlah puasanya? Tentu yang dimaksud puasa di sini adalah puasa sunnah. Kapanpun, hari apapun, itu bisa dikerjakan sepanjang bulan Sya'ban. Para ulama, terutama Imam Ibn Rajab Al-Hambali, di dalam kitab Lataiful Ma'arif menjelaskan tentang hikmah mengapa Nabi SAW begitu bersemangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mengacu pada hadis Nabi SAW, beliau mengutip salah satu hadis Nabi, "Dzalika syahru yaghfulun nas anhu bainar Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin." Kata Rasulullah SAW bahwa bulan yang sering dilalaikan banyak orang. Pertama, bulan Sya'ban itu. Mengapa Nabi bersemangat menjalankan ibadah puasa? Supaya orang tidak melalaikan bulan itu. Supaya orang tidak lupa bulan itu. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu cenderung bulan yang dimana orang sering lalai melaksanakan ibadah. Gitu. Kemudian yang kedua, bulan antara Rajab dan Ramadan. Makanya kata para ulama bahwa bulan Rajab itu hakikatnya orang menanam benih. Bulan Sya'ban itu hakikatnya orang menyiram benih. Dan bulan Ramadan hakikatnya dia akan memanen benih yang sudah ditanam sejak bulan Rajab. Maka begitulah hakikat orang-orang yang sukses menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ketika dia berhasil menanamnya dengan baik, menyiram, merawatnya dengan baik di bulan Sya'ban, kemudian dia memetik hasil di bulan suci Ramadan. Baru kemudian, ini yang menjadi inti, mengapa Nabi melaksanakan banyak sekali ibadah puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban? Karena kata Rasulullah SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amalu ila rabbil alamin. Karena pada bulan Sya'ban itu, jadi agenda amal yang diangkat itu, ada yang sifatnya adalah harian, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya adalah bulanan, ada yang sifatnya adalah tahunan. Jadi ada waktu-waktu di mana Allah angkat amal itu, baik itu yang sifatnya harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Sedangkan yang tahunan itu, close booknya, tutup bukunya itu terjadi di bulan Sya'ban.
Maka kata Nabi SAW, ini kalimat pamungkas dari Nabi SAW, fa uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaimun. Dan saya ingin ketika amal itu lagi ditutup, lagi diangkat, lagi dinaikkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, posisi saya, kata Nabi SAW, sedang berpuasa. Nah, inilah alasan yang paling kuat yang dijelaskan oleh para ulama mengapa Nabi paling sering menjalankan ibadah puasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu juga selain amal puasa di bulan Sya'ban, bahwa Nabi SAW juga begitu semangatnya membaca ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran itu satu saat pada bulan Ramadan dia akan sangat hidup sekali. Kita sama-sama ketahui dan kita merasakan betul betapa Quran itu begitu hidup baik di lisan kita, di bacaan kita, bahkan dalam amal-amal keseharian kita di bulan Ramadan. Maka agar itu tumbuh hidup dengan baik, bekerja dengan baik, maka dia perlu dibiasakan ketika masuk bulan Sya'ban. Maka kebiasaan para ulama salaf di masa lalu ketika masuk di bulan Sya'ban, mereka tidak henti-hentinya membaca Al-Quran Al-Karim. Tentu bahwa membaca Al-Quran bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, di bulan apa saja. Tetapi khusus untuk bulan Sya'ban sebagai bentuk memanaskan hati kita, jiwa kita dengan Al-Quran agar begitu masuk Ramadan, hati kita tidak seperti orang-orang munafik yang membaca Quran dengan lisannya tetapi tidak pernah sampai ke dalam hatinya. Karena itulah para ulama, salah satunya adalah Salamah bin Al-Khalil berkata, kana yaqulu syahru Sya'ban syahrul qura. Dulu kata ulama salaf, kami ini kalau masuk bulan Sya'ban, bulan ini sering disebut pula sebagai bulannya para qurra, para pembaca Al-Quran. Bahkan tidak segan-segan di antara mereka, bahkan ada orang yang masuk bekerja atau berdagang, dagangannya dia tutup setengah harinya dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Ini para ulama salaf. Mereka sangat menghidupkan bulan Sya'ban dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian bagaimana dengan sholat? Sholat di bulan Sya'ban atau sholat sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan ada yang mengkhususkan sholat sepanjang malam di malam nisfu Sya'ban misalnya. Dan ini terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang jelas bahwa para ulama sangat senang sekali melaksanakan sholat khususnya di malam nisfu Sya'ban atau di malam-malam lain di hari-hari di bulan Sya'ban. Tetapi tentu yang dilakukan sebagian besar para ulama, sebagian besar, artinya tidak semua, sebagian besar para ulama, mereka tidak ngajak-ngajak orang ketika sholat. Ketika mereka sholat saja. Mau sholatnya berapa rakaat di malam nisfu Sya'ban atau di malam-malam sepanjang bulan Sya'ban, lakukan itu sebanyak-banyaknya, karena Nabi pun juga banyak melakukan sholat ketika berada di bulan Sya'ban. Karena itulah para ulama menyimpulkan apa saja amalan-amalan inti yang harus dilakukan seorang mukmin dengan mencontoh sunnah nabawiyah agar kita mendapatkan kemuliaan dari mencontoh sunnah Nabi SAW ketika masuk bulan Sya'ban. Yang pertama tentu ibadah puasa. Tadi yang sudah saya sebutkan hadisnya. Ini bisa dilakukan kapan saja. Ya. Ini bisa dilakukan kapan saja. Tetapi Abdullah bin Umar paling tidak suka kalau dia melaksanakan ibadah puasa sunnah ketika masuk di hari Jumat. Karena hari Jumat bagi Abdullah bin Umar adalah hari rayanya muslimin yang pekanan. Karena hari raya itu adalah kullin washribin, hari-hari makan dan hari-hari minum. Kemudian yang kedua adalah salat. Tentu memperbanyak salat-salat sunnah. Bukan hanya salat di malam nisfu Sya'ban atau salat-salat sepanjang malam di bulan Sya'ban, atau salat-salat sunnah yang lainnya sepanjang bulan Sya'ban. Apa saja bisa kita kerjakan. Yang jelas bahwa salat itu memiliki banyak keutamaan, sekaligus juga melatih kita untuk menyiapkan agar salatnya kita lebih punya makna ketika memasuki bulan Ramadan. Yang ketiga baru membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran untuk melatih kita.
Jangan sampai seorang mukmin masuk Ramadan satu kali saja dia tidak sanggup menghatam Al-Quran. Mengapa itu bisa terjadi? Karena memang dia tidak membiasakannya sejak bulan Sya'ban. Baru yang keempat adalah membayar hutang puasa. Ya. Siapa yang masih berhutang puasanya di tahun lalu, maka bergegaslah untuk melunasinya di tahun ini. Baik puasa kita maupun puasa istri kita atau puasa keluarga kita, diingatkan sebagai kepala keluarga, ingatkan bahwa bulan Sya'ban bulan di mana seseorang harus melunasi hutang puasanya yang tertinggal di tahun lalu. Dan yang paling penting dan tidak kalah penting dari semua amal-amal itu adalah menyiapkan bekal ilmu untuk menyambut bulan Ramadan. Bahkan ini lebih penting dari puasa. Ini lebih penting dari salat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Setiap muslim wajib menuntut ilmu, termasuk ilmu tentang menjalankan semua hal-hal yang bulan Ramadan. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah muliakan kita karena bulan Sya'ban ini. Allah muliakan kita karena menjalankan sunnah Nabi di bulan Sya'ban ini, dan Allah muliakan dan sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimni Ramadan wa sallimni Ramadan wa tusallimuni mutaqabbala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara irghaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kesempatan khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jemaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan terus kualitas iman dan takwa kita. Semoga Allah terus menyelamatkan kita, melindungi kita, menolong kita dari berbagai macam fitnah dunia. Yang mudah-mudahan dengan itu semua Allah selamatkan kita hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita tundukkan wajah kita, hati kita. Kita mohon kepada Allah di Sayyidul Ayyam, di hari yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga Allah mengistijabah setiap doa yang kita panjatkan pada hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. اللهم افتح لنا قلوبنا وألحمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في فلسطين وانصر المجاهدين في غزة والرفح والجنين في كل مكان وكل الزمان خصوصا المجاهدين في فلسطين. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم واشغلهم بإذنك يا حفيظ. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.